Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Hoiriyah dengan NIM 2524050. Saya dari kelas PTIK 3B. Nah, di video kali ini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah jaringan komputer. Nah, di video kali ini saya akan membahas beberapa materi. Nah, yang akan saya bahas materi pertama yaitu multiplexing. Nah, ada beberapa bagian yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu definisi multiplexing, yaitu multiplexing atau bisa disebut juga muxing adalah sebuah teknik dalam bidang telekomunikasi yang memungkinkan beberapa informasi dapat dikirimkan melalui satu jalur transmisi secara bersamaan. Nah, dengan menggunakan teknik ini, kita dapat mengirimkan banyak data sekaligus melalui satu kabel atau media transmisi. Nah, selanjutnya fungsi multiplexing. Nah, fungsi multiplexing yang pertama yaitu muxing memungkinkan beberapa sinyal data dapat ditransmisikan melalui satu jalur atau saluran komunikasi secara bersamaan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan jaringan. Nah, fungsi yang kedua yaitu meningkatkan kecepatan transfer data. Nah, yaitu dengan menggunakan beberapa sinyal data dapat ditransmisikan melalui satu jalur atau saluran komunikasi secara bersamaan. Nah, yang ketiga yaitu menghemat biaya infrastruktur jaringan, yaitu dengan menggunakan beberapa sinyal data dapat ditransmisikan melalui satu jalur atau saluran komunikasi secara bersamaan. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan kapasitas jaringan. Nah, muxing dapat meningkatkan kapasitas jaringan tanpa perlu menambahkan jumlah jalur atau saluran komunikasinya. Nah, fungsi yang kelima yaitu memungkinkan pengiriman berbagai jenis data. Nah, muxing memungkinkan pengiriman berbagai jenis data seperti suara, video, dan data, yaitu melalui satu jalur atau saluran komunikasi. Nah, selanjutnya jenis-jenis multiplexing. Nah, ada beberapa jenis multiplexing yang sering digunakan di dunia komunikasi. Di antaranya yang pertama yaitu frekuensi division multiplexing, yaitu teknik muxing yang membagi jalur transmisi menjadi beberapa saluran frekuensi yang berbeda. Contohnya seperti sistem televisi kabel. Nah, jenis yang kedua yaitu
orthogonal frequency division multiplexing, yaitu teknologi dalam jaringan komunikasi nirkabel yang dapat digunakan untuk mengirimkan data melalui banyak saluran frekuensi yang berbeda-beda secara bersama. Nah, contohnya jaringan nirkabel seperti Wi-Fi. Nah, jenis yang ketiga yaitu time division multiplexing. Nah, yaitu teknik muxing yang membagi waktu dalam sebuah jalur transmisi menjadi beberapa slot waktu yang berbeda. Contohnya seperti sistem telepon. Nah, jenis selanjutnya yaitu device wavelength division multiplexing, yaitu teknologi dalam jaringan optik yang memungkinkan banyak sinyal data untuk dikirimkan melalui satu kabel serat optik secara bersamaan. Nah, yang selanjutnya yaitu wavelength division multiplexing, yaitu teknik muxing yang membagi jalur transmisi optik menjadi beberapa saluran gelombang cahaya yang berbeda-beda. Nah, setiap saluran gelombang cahaya digunakan untuk mengirimkan informasi yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya inverse multiplexing, yaitu teknik dalam jaringan komputer yang digunakan untuk membagi data yang besar menjadi beberapa bagian kecil dan mengirimkannya melalui beberapa jalur yang berbeda secara bersamaan untuk meningkatkan kecepatan dan kinerja jaringan. Nah, selanjutnya yaitu ADD atau drop multiplexing. Nah, yaitu teknologi dalam jaringan komunikasi optik yang memungkinkan beberapa sinyal data berbeda dapat dihapus atau ditambah dari jaringan tanpa mengganggu sinyal data yang sedang berlangsung. Nah, selanjutnya yaitu contoh multiplexing. Contoh yang pertama yaitu televisi kabel, contoh yang kedua yaitu komunikasi nirkabel, yang keempat transmisi optik, yang kelima yaitu jaringan komputer. Nah, selanjutnya sistem telepon. Baiklah, masuklah kita kepada materi yang kedua yaitu File Transfer Protocol atau bisa disingkat dengan FTP. Nah, File Transfer Protocol atau FTP merupakan layanan internet yang dibuat untuk menghubungkan dua perangkat serta memudahkan aktivitas transfer file dan data antara pengguna dengan server. Nah, kemudian adapun fungsi dan manfaat FTP server. Yang pertama, memudahkan pencabangan data. Jadi, FTP merupakan layanan yang berfungsi untuk memudahkan pemilik situs web untuk melakukan pencabangan data secara efisien. Nah, yang kedua yaitu mengizinkan pengiriman data tanpa internet atau saat internet mati. Nah, yaitu FTP dapat membantu proses transfer data tetap berjalan meskipun koneksi internet
terputus atau mati. Nah, yang ketiga, pengiriman file berukuran besar. Nah, dengan ketersediaan layanan FTP dapat membantu proses transfer data, membantu pengguna untuk melakukan pengiriman file atau data yang berukuran besar dengan cepat dan mudah. Nah, selanjutnya yaitu mengunduh dan mengunggah. Nah, FTP juga berfungsi untuk memudahkan aktivitas unduh dan unggah segala jenis data, dokumen, bahkan konten sekalipun. Kemudian, melindungi pengguna. Nah, keamanan yang diberikan oleh FTP tidak hanya pada proses transfer data saja, tetapi yang melindungi pengguna dari seluruh sistem file storage antar host situs web yang bertukar informasi. Kemudian ada jenis-jenis FTP. Jenis yang pertama yaitu FTP anonim. Jenis ini transfer data bisa dilakukan tanpa mengengskripsi data atau menggunakan nama pengguna dan kata sandi. Nah, jenis yang kedua yaitu FTP yang dilindungi kata sandi. Nah, salah satu layanan FTP dasar namun memerlukan nama pengguna dan kata sandi untuk bisa dijalankan. Nah, jenis yang ketiga yaitu FTP secure, yaitu jenis ini transport layer security secara implisit bisa digunakan segera setelah koneksi FTP dibuat. Nah, jenis yang keempat yaitu FTP SSL atau TLS explicit. Jenis ini memungkinkan dukungan TLS eksplisit dengan mengupgrade koneksi FTP melalui port 21 ke koneksi terenskripsi. Dan masuklah kita kepada materi yang ketiga yaitu Domain Name System atau DNS. Nah, DNS adalah sistem yang menerjemahkan nama domain menjadi IP address agar bisa dipahami oleh komputer saat kita menggunakan sebuah website menggunakan nama domain. Dan adapun fungsi DNS yaitu sebuah database besar yang berfungsi menyimpan semua IP address yang digunakan dalam hostname. Database tersebut memuat banyak keterangan tentang IP address, jadi saat kita mengunjungi situs web tertentu, misalnya youtube.com, maka DNS server akan mentranslatekan atau menerjemahkannya ke IP address YouTube. Dan adapun jenis-jenis DNS, yang pertama yaitu A record. Jenis yang pertama adalah untuk A record. Nah, yang kedua yaitu A record. Untuk A record merupakan hostname ke alamat IP 128 bit atau kita bisa menyebutnya dengan IPv6. Nah, selanjutnya MX record. Untuk MX record merupakan jenis DNS yang memetakan domain ke dalam email
Exchange server. Kemudian CNAME record untuk CNAME record yang akan membuat nama lain atau nama alias dari suatu domain. Nah, selanjutnya yaitu NS record untuk NS record, yaitu pemetaan domain dilakukan ke dalam satu daftar yang ada di DNS server. Nah, kesimpulannya, DNS itu berperan seperti jantung bagi tubuh karena pentingnya DNS dalam mengakses internet. Saat kita berselancar ke dunia maya menggunakan internet, maka saat itu juga kita menggunakan DNS atau Domain Names System. Masuklah kita kepada materi yang keempat, yaitu web server. Nah, apa yang dimaksud dengan web server? Yaitu perangkat lunak yang bertugas melayani permintaan dari klien melalui protokol HTTP atau HTTPS agar bisa mengakses halaman-halaman website. Kemudian web server adalah sistem yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja sama untuk menyediakan layanan informasi yang diminta oleh pengguna. Kemudian tujuannya adalah untuk mengizinkan akses ke data yang disimpan pada server sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk halaman web. Dan adapun cara kerjanya yang pertama, yaitu saat hendak mengunjungi sebuah website, maka browser akan membuat sebuah permintaan ke internet yang bernama HTTP request. Kemudian cara yang kedua yaitu web browser menggunakan Domain Name System untuk mencari alamat IP dari website yang ingin kita kunjungi. Kemudian cara yang ketiga yaitu server menerima request dari browser lalu memprosesnya ke HTTP server. Cara yang keempat yaitu server kemudian mengirimkan kembali file tersebut ke web browser untuk ditampilkan dalam bentuk website. Nah, cara yang terakhir yaitu jika server tidak menemukan file yang kita minta, maka server akan mengirimkan pesan 404 atau error, atau pada beberapa sebab yaitu 403 error. Nah, selanjutnya fungsi web server. Yang pertama yaitu melayani permintaan HTTP atau HTTPS. Jadi web server berfungsi untuk menerima dan memproses permintaan. Adapun fungsi yang kedua yaitu menyajikan halamat web ke user. Yaitu fungsi utama web server adalah menyajikan konten web kepada pengguna melalui browser. Selanjutnya yaitu manajemen koneksi dan trafik web. Web server juga bertanggung jawab dalam mengatur koneksi lalu lintas jaringan yang masuk. Fungsi selanjutnya yaitu bertindak sebagai load balancer, yaitu web server didistribusikan permintaan yang masuk ke dalam beberapa server lain yang bekerja sama di belakangnya. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu caching, yaitu pada web server memungkinkan penyimpanan sementara
data yang sering diakses untuk mempercepat waktu pemuatan saat diperlukan lagi. Nah, selanjutnya ada fitur-fitur yang ada di server website. Nah, yang pertama yaitu HTTP atau HTTPS. Yang kedua yaitu caching. Yang ketiga yaitu load balancing. Yang keempat dynamic content support. Yang kelima yaitu static content support. Dan masuklah kita kepada materi yang kelima, yaitu jaringan komputer. Nah, jaringan komputer adalah serangkaian praktik, teknologi, dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi jaringan komputer dari akses yang tidak sah, seperti serangan siber atau kerusakan yang dapat mempengaruhi data. Nah, adapun tujuan dari keamanan jaringan, yang pertama yaitu melindungi data, yaitu mencegah akses, pencurian, dan memodifikasi data oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, tujuan yang kedua yaitu menjaga ketersediaan, yaitu memastikan sistem dan layanan jaringan tetap tersedia saat dibutuhkan. Nah, kemudian tujuan yang ketiga yaitu mencegah akses yang tidak sah, yaitu memblokir upaya penyusupan ke dalam jaringan internal. Yang keempat yaitu mencegah reputasi atau membangun kepercayaan pelanggan dengan melindungi data mereka. Nah, selanjutnya yaitu melindungi integritas data, yaitu data yang dikirim atau disimpan harus tetap utuh dan tidak dimodifikasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian selanjutnya jenis-jenis keamanan jaringan. Yang pertama ada firewall, yaitu berfungsi sebagai penghalang antara jaringan internal dan jaringan eksternal, memfilter lalu lintas data yang mencurigakan. Nah, selanjutnya enskripsi data, yaitu data yang dikirim melalui jaringan dienkripsi sehingga hanya dapat dibaca oleh penerima yang memiliki kunci enskripsi. Nah, selanjutnya yaitu sistem deteksi dan pencegahan intrusi, yaitu sistem ini mendeteksi dan mencegah aktivitas mencurigakan di dalam jaringan. Nah, selanjutnya yaitu keamanan nirkabel, yaitu melindungi jaringan Wi-Fi dari akses yang tidak sah atau serangan yang memanfaatkan jaringan nirkabel. Nah, selanjutnya yaitu virtual private atau virtual private network atau VPN. Nah, yaitu VPN digunakan untuk membuat koneksi yang aman dan terenkripsi antara perangkat dan jaringan.